Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Ummu Salamah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, wajahnya yang rupawan dan berumur panjang, yang dikenal sebagai Ummu Salamah. Nama lengkapnya adalah Hindun binti Huzaifah atau Abu Humayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amir bin Makhzum dari Bani Makhzum. Salamah adalah nama putranya. Selain cantik, Sayyidah Ummu Salamah dikenal cerdas. Beliau lahir 24 tahun sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Ayahnya adalah seorang Quraisy yang dikenal sangat dermawan. Sayyidah Ummu Salamah menikah dengan putra pamannya, yaitu Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum al-Quraisy, lebih dikenal dengan Abu Salamah. Sang suami adalah seorang sahabat yang mulia, yang pertama-tama memeluk Islam dan merasakan musibah yang besar akibat keislamannya. Beliau putra dari bibi Rasulullah. Ibunya bernama Barrah binti Abdul Muthalib. Abu Salamah tercatat sebagai orang pertama dari sahabat Rasulullah dari Bani Makhzum yang hijrah ke Madinah. Ia berhijrah 1 tahun sebelum peristiwa Bai'at Aqabah. Jauh sebelum hijrah ke Madinah, Abu Salamah dan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha berhijrah ke Habasyah. Ketika kami sampai di Habasyah, penduduknya memperlakukan kami dengan sangat baik. Kami aman berada di atas agama kami. Kami tidak mendapat gangguan saat beribadah kepada Allah. Saat hal ini sampai kepada Quraisy, mereka mengirim hadiah kepada An-Najasyi. Mereka bawakan kulit hewan yang banyak, ujar Sayyidah Ummu Salamah yang berkisah. Di Habasyah, Ummu Salamah melahirkan 3 orang anak, yaitu Zainab, kemudian Salamah, Durrah, dan Umar. Selanjutnya Abu Salamah mudik ke Makkah menemui Rasulullah. Setibanya di Makkah, keadaan belum berubah. Orang-orang Quraisy masih saja menyakiti kaum muslimin. Di sisi lain, ia mendengar kalau di Madinah sudah terdapat kaum muslimin. Ia pun berencana hijrah ke sana. Dalam peristiwa ini, Ummu Salamah mengalami penderitaan yang sangat berat. Saat Abu Salamah telah mantap untuk hijrah ke Madinah, ia membawakan ontanya untuk kunaiki, ujar Ummu Salamah berkisah. Bersama putranya Salamah bin Abu Salamah, mereka berangkat. Sekelompok laki-laki dari Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum, yaitu keluarga Ummu Salamah, mendekati mereka dan berkata, "Tentang dirimu, kami sudah menyerah. Lalu bagaimana dengan istrimu ini? Apakah kau pikir kami akan membiarkannya pergi bersamamu ke daerah lain?" ujar kerabat Ummu Salamah itu kepada Abu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah dan putranya ditahan oleh keluarganya. Mereka melepaskan tali kekang onta dari tangan suamiku. Mereka merebutku darinya, ujar Ummu Salamah. Mengetahui kejadian ini, Bani Abdul Asad, yakni saudara Abu Salamah, pun murka. Mereka berkata, "Tidak, demi Allah, kami tak akan membiarkan anak kami, karena nasab itu dari jalur ayah, berada di sisi ibunya, karena kalian telah memisahkan ibu dari saudara kami." Mereka pun berebut menarik anakku Salamah hingga mereka melepaskan tarikannya. Bani Abdul Asad pun membawanya pergi. Aku ditahan oleh keluargaku Bani Al-Mughirah, sementara suamiku pergi ke Madinah. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya. Aku terpisah dari suami dan anakku selama hampir setahun. Setiap pagi aku pergi ke ujung kota Makkah dengan derayan air mata, sampai akhirnya seorang laki-laki dari putra pamanku melihatku. Ia melihat keadaanku dan merasa iba. Ia berkata kepada Bani Al-Mughirah, "Apakah kalian tak membiarkan saja dia pergi? Kalian telah pisahkan ia dengan suami dan anaknya." Keluarga Bani Al-Mughirah akhirnya melunak dan berkata kepada Ummu Salamah, "Susullah suamimu jika kau menginginkannya." Ummu Salamah berkata,
Dan saat itu Bani Sa'ad atau keluarga Abu Salamah mengembalikan putraku ke pangkuanku. Aku pacu untaku, ku gendong anakku dan ku letakkan ia bersamaku. Kami berangkat menuju Madinah untuk berkumpul dengan suamiku. Saat itu tak ada seorang pun yang menemaniku. Aku berkata pada diriku, apakah aku akan bertemu dengan seorang yang bisa mengantarkanku pada suamiku? Saat sampai di Tan'im, Ummu Salamah bercerita, ia bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha, keluarga dari Bani Abduddar. Ia berkata pada Ummu Salamah, mau kemana hai putri Abu Umayyah? Aku hendak ke Madinah berjumpa dengan suamiku, jawab Ummu Salamah. Apakah ada orang yang menemanimu? Tanya Utsman lagi. Demi Allah tidak ada, hanyalah Allah dan putra ini, jawab Ummu Salamah. Utsman bin Talha berkata, demi Allah kau tak pantas dibiarkan sendiri. Ia pun mengambil tali kekang onta Ummu Salamah, kemudian membawanya pergi. Selanjutnya Ummu Salamah bercerita, demi Allah aku tak pernah ditemani seorang laki-laki Arab pun yang aku pandang lebih mulia darinya. Apabila kami sampai di tempat istirahat, ia menghentikan ontaku, kemudian ia memperhatikan keadaanku. Sampai-sampai saat aku turun dari ontaku, dia pun memperhatikan ontaku itu. Ia pergi dan mengikat tungganganku di pohon. Setelah istirahat selesai, ia datang lagi dan berkata, naiklah. Saat aku telah naik, ia mendekat dan mengarahkan perjalanan kami sampai kami ke tempat istirahat berikutnya. Ia melakukan hal itu terus sampai kami tiba di Madinah. Saat ia melihat kampung Bani Amr bin Auf di Kuba, ia berkata, suamimu berada di kampung ini, masukilah dengan berkah dari Allah. Kemudian ia pergi kembali ke Makkah. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada keluarga dalam Islam yang menderita seperti penderitaan keluarga Abu Salamah. Aku tak melihat orang yang lebih mulia dibanding Utsman bin Talha. Akhirnya keluarga ini kembali berkumpul dengan keislaman dan keimanan mereka. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk mencegat kabilah Abu Sufyan tanpa disangka. Kemudian peristiwa inilah menjadi sebab perang Badar. Abu Salamah turut serta dalam rombongan yang mencegat kafilah, dan tentu saja ia juga terlibat dalam perang Badar. Dalam perang itu ia menderita luka. Luka itu sempat sembuh, tapi kemudian kambuh kembali hingga menyebabkannya wafat pada Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Ummu Salamah menceritakan, suatu hari Abu Salamah menemuiku. Ia baru saja menemui Rasulullah. Ia berkata, aku mendengar dari Rasulullah sebuah perkataan yang membuatku bahagia. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, kemudian ia beristirja atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun saat musibah tersebut terjadi. Setelah itu berdoa, ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan mengabulkannya. Kata Ummu Salamah, aku pun menghafalkannya. Ketika Abu Salamah wafat, aku beristirja dan berdoa, ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Setelah itu aku renungkan ucapanku dan bertanya pada diriku, adakah untukku yang lebih baik dari Abu Salamah? Kisah lain menyebut Abu Salamah meninggal tak lama setelah perang Uhud. Ketika menjelang ajal, Rasulullah SAW memejamkan kedua mata Abu Salamah dengan kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya dalam golongan al-muqarrabin, dan gantikanlah dia dengan kesudahan yang baik pada masa yang telah lampau, dan ampunilah kami dan dia. Ada juga kisah yang menceritakan tatkala masa iddah Ummu Salamah berakhir, Abu Bakar mengirim seseorang untuk meminang dirinya. Namun dia tidak berkenan menikah dengan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengirimkan Umar bin Khattab untuk meminangnya agar menikah dengan Rasul. Namun menurut Ummu Salamah, setelah iddahnya selesai, Rasulullah meminta izin padanya. Saat itu aku sedang menyamak kulit.
Kucuci tanganku dan kuizinkan beliau masuk. Aku pun membentangkan alas duduk dari kulit yang berisi serat. Beliau pun duduk di atasnya dan meminangku untuk dirinya. Setelah beliau selesai berbicara, aku berkata, "Wahai Rasulullah, siapa aku ini untuk dia menerimamu? Tapi aku adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Aku khawatir Anda melihat pada diriku sesuatu yang menyebabkan aku diazab oleh Allah. Dan aku adalah wanita yang sudah berusia dan memiliki anak-anak." Rasulullah menanggapi, "Yang engkau sebut berupa kecemburuan. Allah akan menghilangkan hal itu darimu. Tentang umurmu, aku pun telah berumur sebagaimana engkau, dan tentang anak-anakmu juga anak-anakku." Ummu Salamah menjawab, "Aku terima lamaran Anda, Rasulullah." Kemudian ia mengatakan, "Sungguh Allah telah menggantikan untuk diriku seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yakni Rasulullah." Baginya Ummu Salamah adalah sebaik-baik istri, baik dari segi kesetiaan, ketaatan, dan dalam menunaikan hak-hak suaminya. Dia senantiasa mendampingi suaminya dan bersama-sama memikul beban ujian dan kerasnya siksaan orang-orang Quraisy. Rasulullah menikahi Ummu Salamah tepat pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Maka Hindun binti Abu Umayyah pun menjadi Ummul Mukminin. Rasulullah SAW memberinya kasur empuk yang terbuat dari serabut, sejumlah uang, mangkuk dan alat penggiling. Rasulullah juga memuliakannya dengan biasa mengunjungi pertama kali sehabis menunaikan sholat asar, sebelum mengunjungi istri-istrinya yang lain. Ketika Rasulullah menikahi Ummu Salamah, Aisyah merasa sedih karena banyak orang yang menyebut kecantikannya. Ketika Aisyah melihat sendiri, dia berkata, "Demi Allah, sungguh dia lebih dari yang diceritakan padaku atau kubayangkan dalam hal kebaikan dan kecantikannya." Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cerdas dan matang dalam memahami persoalan, dengan pemahaman yang baik dan dapat mengambil keputusan dengan tepat pula. Hal itu ditunjukkan pada peristiwa Hudaybiyah, manakala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih kurban selepas terjadinya perjanjian dengan pihak Quraisy. Setelah masalah tersebut telah selesai, beliau berkata para sahabatnya, "Berdirilah kalian, lakukan penyembelihan dan potonglah." Namun tidak seorang pun yang berdiri, padahal Nabi SAW telah mengulangnya hingga 3 kali. Para sahabat tidak mengerjakannya karena sifat manusiawi mereka yang merasa kecewa dengan hasil perjanjian Hudaybiyah yang banyak merugikan kaum muslimin. Rasulullah kemudian menemui Ummu Salamah dalam keadaan sedih dan kecewa. Beliau ceritakan kepadanya perihal kaum muslimin yang tidak mau mengerjakan perintahnya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda menginginkan hal itu? Jika demikian, maka silahkan Anda keluar dan jangan berkata sepatah kata pun dengan mereka, sehingga Anda menyembelih unta Anda. Kemudian panggillah tukang cukur Anda untuk mencukur rambut Anda." Rasulullah menerima usulan Abu Salamah, maka beliau berdiri dan keluar, tidak berkata sepatah kata pun hingga beliau menyembelih untanya. Kemudian beliau panggil tukang cukur beliau dan dicukurlah rambut beliau. Manakala para sahabat melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka mereka bangkit dan menyembelih kurban mereka. Kemudian sebagian mereka mencukur sebagian yang lain secara bergantian. Ketika Ummu Salamah turut serta menyaksikan perang Khaybar dan berkata pada beberapa wanita, "Semoga Allah juga mewajibkan pada kita kaum wanita berjihad sebagaimana yang telah diwajibkan bagi para pria, sehingga kita juga mempunyai kesempatan untuk mendapat pahala seperti yang mereka dapatkan." Kemudian turunlah ayat yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat An-Nisa ayat 32.
Setelah Rasulullah wafat, Ummul Mukminin Ummu Salamah senantiasa memerhatikan urusan kaum muslimin dan mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ia selalu turut andil dengan kecerdasannya dalam setiap persoalan untuk menjaga umat dan mencegah mereka dari penyimpangan, terlebih lagi terhadap para penguasa dari para khalifah maupun para pejabat. Ummu Salamah adalah istri Nabi yang terakhir kali meninggal dunia. Ia diberkahi umur panjang dan mengetahui pembunuhan Husain bin Ali, sehingga membuatnya pingsan karena sangat bersedih. Tidak berselang lama setelah peristiwa itu, pada bulan Zulkaidah tahun 59 Hijriah, Ummu Salamah wafat dalam usia 84 tahun di Madinah. Ada yang mengatakan beliau wafat pada usia 81 tahun. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan beliau wafat pada dalam usia 61 tahun. Abu Hurairah juga ikut melakukan salat jenazahnya di Baqi'. Sayyidah Ummu Salamah telah meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW, dari Abu Salamah dan Fatimah Az-Zahra, semuanya sekitar 387 hadis. Adapun hadis yang telah ditasyrij dan tertulis dalam Sahih Bukhari Muslim berjumlah 29 hadis, sekitar 13 hadis yang murtafa alaihi. Ada 3 hadis lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 13 lainnya diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa orang juga ikut meriwayatkan hadis darinya, di antaranya kedua anaknya, yaitu Umar dan Zainab, Nabhan, Amir bin Abu Umayyah, Mus'ab bin Abdullah bin Abu Umayyah, beberapa budaknya yang telah dimerdekakan, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.